Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Jihan Fadila dengan NIM 24010300065, Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan memaparkan materi tentang menggali perbedaan gaya komunikasi antar budaya. Dan di sini aku mengambil budaya Jawa dan Betawi. Indonesia dikenal kaya akan keragaman budaya, termasuk dalam cara berkomunikasi. Dua budaya yang menarik untuk dibandingkan adalah budaya Jawa dan budaya Betawi. Di lingkungan tempat tinggal saya, keluarga saya berasal dari Betawi, sementara tetangga saya dan teman-teman saya kebanyakan orang Jawa. Dari situ, saya bisa melihat jelas bagaimana perbedaan gaya komunikasi mempengaruhi interaksi sehari-hari. Dalam kegiatan seperti kerja bakti atau rapat warga atau berbincang seperti biasa, orang Jawa biasanya berbicara dengan halus, sopan, dan berhati-hati. Sedangkan orang Betawi itu cenderung lugas, lantang, dan penuh humor. Misalnya, seorang teman Jawa saya pernah kaget mendengar orang Betawi memanggil anaknya dengan kata lu dan gua. Bagi orang Jawa itu terdengar kasar, padahal bagi orang Betawi itu hal yang sangat wajar. Menurut teori Edward T. Hall, budaya Jawa termasuk ke dalam Hing konteks kultur. Artinya pesan disampaikan secara tidak langsung dan penuh makna tersirat. Sementara budaya Betawi lebih ke low konteks kultur yang menekankan komunikasi langsung dan ekspresif. Hal ini sering menimbulkan culture shock atau keterkejutan budaya. Saya juga melakukan wawancara dengan teman saya yang berasal dari Jawa tentang logat Betawi. Kemudian ia mengatakan yang paling bikin kaget itu logatnya. Orang Betawi itu ngomongnya cepet, rame, dan ekspresif banget. Awalnya dikira marah, ternyata emang gaya ngomongnya begitu. Selain itu, ia merasa lucu dengan beberapa kata khas Betawi seperti kelolodan yang artinya tersedak, atau kudu yang berarti harus, bahkan kata gua dan elu yang awalnya dianggap kasar, lama-kelamaan ia pahami sebagai bentuk keakraban. Menariknya, kebalikannya juga bisa terjadi. Orang Betawi bisa salah paham loh dengan bahasa Jawa. Misalnya kata ora melu yang dikira berarti malu, padahal artinya itu tidak ikut. Atau koncoku yang dikira pacar, padahal artinya teman. Dari hasil observasi ini, masalah utama dalam komunikasi antar kedua budaya ini adalah perbedaan persepsi terhadap gaya bicara. Orang Jawa bisa menganggap gaya bicara Betawi itu keras atau kasar, sementara orang Betawi justru menganggapnya jujur dan spontan. Lalu, menurut teori anxiety atau uncertainty management dari Goody Kunz, perbedaan ini bisa memicu kecemasan dan salah paham, sehingga dibutuhkannya adaptasi. Maka dari itu, kita belajar bahwa perbedaan gaya komunikasi bukan halangan, tapi kekayaan budaya yang perlu dipahami dan dilestarikan juga. Budaya Jawa mengajarkan arti kesopanan dan kehati-hatian, sedangkan budaya Betawi itu menonjolkan keterus-terangan dan keakraban. Kalau kedua budaya ini saling memahami, maka akan terciptanya komunikasi yang harmonis dan saling menghargai. Jadi kuncinya itu adalah adaptasi dan saling pengertian, karena keberagaman bukan untuk dipertengkarkan, tapi untuk memperkaya cara kita berinteraksi sebagai masyarakat Indonesia. Mungkin hanya segitu saja pemaparan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.